Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, CGP calon guru penggerak angkatan 6 Kecamatan Lembar ini antusias sekali ya. Ya, jadi sebelum kita ke materi sudah ada pertanyaan terlebih dahulu ini, luar biasa. Dan insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Nanti bagiannya Pak Sahudin yang ahlinya dalam bagian finansial, beliau ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, eh, sebelum kita ke materi, eh, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu pengawas bina kita yang luar biasa dukungannya terhadap kita di Kecamatan Lembar ini, eh, mengenai sosialisasi program guru penggerak. Nah, harapan-harapan inilah sebenarnya yang kami sangat tunggu-tunggu dari pemangku kebijakan baik di sekolah maupun sampai tingkat kabupaten, sehingga apa yang kita rencanakan nanti akan berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini pertama kali kita rapat atau istilahnya jimit ya, bahasa kerennya sekarang ini sudah bisa kita laksanakan dan difasilitasi oleh beliau, Ibu pengawas kita. Sehingga nanti harapan kami ke depan juga apa yang kita laksanakan hari ini akan berjalan tidak sampai di sini ya. Baik di rapat, mungkin kalau tidak bisa kita KKG atau MGMP istilahnya apa tidak bisa tetap muka, mungkin bisa seperti ini dilaksanakan ya. Itu harapan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja ke materi ya, karena ini mengingat waktu juga. Nanti akan muncul tampilan seperti ini setelah kita klik web di atas, linknya di atas itu. Kemudian kita memilih pencarian data GTK dulu. Ya, kita klik pencarian data GTK. Nah, selanjutnya setelah kita klik ini, maka dia akan muncul apa namanya jendela baru. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan itu, pencarian data GTK, kita masukkan nama. Kan kita tidak tahu nomor UKG kita ini, kita masukkan nama dulu. Ini saya contohkan namanya Pak Ahmad Sahudin. Ya, kita klik, tulis namanya, ketik, pilih provinsinya, kemudian kita pilih kabupatennya. Nah, status di SIM PKB dan semua status sinkronisasi Dapodik. Nah, setelah ini apa namanya terisi, kita pilih cari data GTK. Kita klik dia, maka akan muncul di sini data dari Pak Ahmad Sahudin. Nah, ternyata di Indonesia Raya ini hanya satu namanya Pak Ahmad Sahudin ya, yang kita temukan cuma satu orang, namanya Ahmad Sahudin. Itu. Nah, tempat tugasnya juga sudah kelihatan. Dan nomor UKG-nya pun sudah ada ya atas nama Pak Sahudin. Nah, ini tadi bagi yang tidak punya akun ya. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah mempunyai apa namanya nomor UKG ini? Apakah kita bisa langsung mendaftar di guru penggerak? Nah, tentu ini belum bisa Bapak Ibu karena kita harus registrasi akun dulu baru bisa aktif. Ini belum diaktif kalau kita belum registrasi akun. Nah, selanjutnya adalah registrasi akun tadi. Nah, kita masuk lagi ke situs yang ini gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nanti tampilan yang tadi sama kelihatan ya. Tapi apa yang akan kita pilih? Ya, bukan pencarian GTK, tetapi kita registrasi akun. Yang ini. Kita registrasi dulu. Nah, setelah itu akan ada jendela baru di sini. Nah, jendela barunya registrasi akun, kemudian nomor peserta UKG atau SIM PKB ID yang tadi kita dapat waktu kita pencarian data GTK.
Nah, kita masukkan di sini, kemudian isi tanggal lahirnya sesuai dengan yang ada di Dapodik tadi. Nah, setelah itu kita memilih centang ini, saya bukan robot, ya. Nah, nanti setelah kita centang, kemudian registrasi. Nah, setelah registrasi, maka kita akan mendapatkan yang namanya surat elektronik atau surat pemberitahuan akses layanan. Nah, ini sifatnya sangat rahasia. Ini tidak boleh hilang, Bapak Ibu ya. Nah, kalau akses layanan ini hilang, maka nanti untuk mendapatkan password itu kita harus reset ke dinas, admin dinasnya. Jadi kalau sudah dapat surat pemberitahuan akses layanan dengan ada username-nya yang di sini sama passwordnya, ya ini disimpan baik-baik supaya jangan sampai hilang. Nah, ini kita sudah punya akun SIM PKB, Bapak Ibu. Kalau sudah dapat surat ini, kita sudah punya akun SIM PKB beserta passwordnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman situs web. Nah, sekarang kan kita mau daftarkan diri kita sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu. Ya, nah, karena kita sudah dapat akun tadi, maka kita masuk lagi di gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini tampilannya sama seperti tadi. Ya, tetapi bedanya apa? Bedanya adalah kita masuk di guru penggeraknya, ya. Bukan lagi pencarian GTK, bukan registrasi akun, tetapi kita memilih guru penggerak karena kita akan daftar di sini, Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik masuk, maka tampil jendela baru yaitu laman masuk guru penggerak. Masuknya pakai akun SIM PKB yang tadi yang kita dikirimkan dari admin pusat, ya, admin SIM PKB dengan akun yang sudah ada beserta password yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini ya, masukkan surelnya, kata sandinya, kemudian kita klik masuk. Nah, kalau sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya pakai contoh di sekolah saya sendiri, Bu Hairunisa namanya. Nah, sebenarnya awal tampilannya itu setelah kita masuk, maka ada peringatan atau notifikasi yaitu mendaftar sebagai peserta atau pengajar praktek. Nah, tetapi karena Bapak Ibu di sini belum menjadi guru penggerak, maka yang dipilih adalah calon atau peserta, ya, bukan pengajar prakteknya, tapi peserta. Itu nanti yang akan dipilih, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Selamat datang Hairunisa. Nah, seperti ini biasa, ya. Nah, teman-teman operator ini sudah paham. Nanti bisa minta bantuan kepada teman-teman operator, ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu? Nah, nanti di sini di bawahnya ini ada informasi unduh template surat, ya, ada unduh berkas. Nah, Bapak Ibu tinggal unduh berkasnya ini. Nah, unduh berkas ini ada dua, Bapak Ibu. Nah, nanti formatnya Word, ya. Nah, ini akan keluar nanti. Yang pertama, surat dukungan dan izin dari atasan atau kepala sekolah. Nah, ini kopnya, kop surat resmi, kop sekolah, Bapak Ibu. Yang kedua, ada surat rekomendasi. Nah, ini bisa diisi oleh kepala sekolah, teman sejawat yang ada di sekolah kita masing-masing. Ya, dua format ini harus terisi. Cuma di sini yang wajib itu adalah surat dukungan surat dukungan dan izin dari atasan. Nah, nanti bisa dilihat pilihannya, dia wajib dan ini opsional, Bapak Ibu, yang surat rekomendasi. Tetapi alangkah baiknya ini juga diisi, ya. Ini nanti di print diunduh, kemudian diketik, ya. Diketik, bukan tulis tangan, Bapak Ibu. Nomor suratnya sudah jelas. Terus yang kedua, surat rekomendasinya juga sudah jelas apa yang akan diisi. Nanti scan bentuk PDF, Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah selesai, maka selanjutnya adalah ini kita simpan dulu.
Boleh kita upload langsung, tetapi alangkah baiknya kita simpan saja dulu Bapak Ibu kalau sudah di-scan bentuk PDF. Kemudian kita lanjut ke langkah seleksinya. Nah, di sini ada yang pertama menyelesaikan kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae ini tadi kan kita sudah untuk berkas di sini nih. Dan ini katakanlah kita sudah ketik, sudah kita isi format surat yang 2 tadi. Kemudian di bawahnya ada kurikulum vitae, langkah pertama. Nah, Bapak Ibu, setelah ini muncul, maka yang dilakukan adalah mulai mengerjakan. Ya, kita mulai mengerjakan dahulu. Jangan dulu ke isinya, karena isi ini kalau kita klik, maka dia punya waktu untuk menyelesaikan. Sementara untuk kurikulum vitae ini, kita diberikan batas waktu itu sampai tanggal 18 Februari Bapak Ibu ya. Nanti ada, artinya bisa kita kerjakan tidak sehari pun. Bisa di sekolah, bisa di rumah, mungkin bisa mencari waktu luang begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita pilih mulai mengerjakan, maka muncul di sini ada jendela baru. Yaitu ada peringatan di sini tanda seru. Anda memiliki waktu hingga tanggal 18 Februari 2022 pukul 23.59 untuk menyelesaikan ini, ya. Nah, jangan lupa klik tanda centang di sini. Nah, setelah itu lanjut kita mengerjakan. Nah, setelah lanjut maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada 6 di sini status yang harus kita selesaikan. Ada yang tanda seru dan ada yang tanda tanya. Yang tanda seru itu status syarat wajib diisi Bapak Ibu. Kemudian ada tanda tanya itu status syarat opsional. Apabila tidak memiliki maka tidak wajib diisi. Nah, ini Bapak Ibu ya perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika tidak punya dari 6 status ini tidak jadi mendaftar begitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan mana yang wajib dan mana yang opsional. Yang pertama itu ada informasi umum, ini wajib Bapak Ibu. Kemudian ada pengalaman mengikuti pelatihan. Selanjutnya pengalaman berorganisasi pendidikan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Dan terakhir adalah dokumen penting. Nah, disinilah nanti diupload dokumen penting yang tadi, yaitu 2 surat, surat dukungan dan rekomendasi tadi beserta KTP. Ini diupload di terakhir dokumen pentingnya. Nah, untuk bagian informasi umum, nah tinggal Bapak Ibu pilih yang tadi, klik informasi umumnya, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, Bapak Ibu pilih perbaikan ya. Nah, nanti klik yang ini, muncul jendela baru yang seperti ini. Nah, informasi umum seperti nama, nik yang belum terisi itu dilengkapi Bapak Ibu. Di bawahnya terakhir itu ada berapa tahun sudah lama mengajar. Nah, itu diisi nanti ya, dilengkapi selengkap-lengkapnya Bapak Ibu untuk informasi umum ini. Nah, setelah ini selesai diisi, selanjutnya adalah kita klik simpan ya, supaya data kita yang sudah kita isi tadi itu tersimpan di filenya. Nah, selanjutnya kalau sudah mengisi informasi umum, maka selanjutnya adalah pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, ini status yang kedua nih. Tadi ada 6 status, ini sekarang yang status kedua, yaitu pengalaman mengikuti pelatihan. Kalau sudah sampai di sini, maka klik tambah Bapak Ibu ya. Nah, klik tambah ini, maka muncul seperti ini. Nah, ya di sini yang perlu diperhatikan itu ada tuliskan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Nah, jadi pengalaman saya Bapak Ibu untuk pendaftaran angkatan 2 waktu itu kita isi pengalaman mengikuti pelatihan itu sesuai dengan profesi kita. Ya misalnya sering pelatihan atau diklat-diklat itu yang kita isi di sini. Jadi bukan di luar sekolah dulu, nanti ada bagiannya itu. Ya, diklat-diklat yang berkaitan dengan profesi. Di sini diminta tuliskan 3 pelatihan, ya. Nah, setelah ini terisi, ya, ada nama pelatihannya,
Misalnya kita di kecamatan ada KKG, ya, penyelenggaranya siapa, institusi atau internal, kemudian lembaga swasta, universitas atau apa, ini tinggal dipilih sesuai dengan diklat yang kita laksanakan tadi, ya. Kemudian ada tahun kegiatannya kapan. Nah, ini wajib tahunnya mulai kapan, kemudian sampai tahun berapa. Nah, jika ini masih berjalan, maka tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Sampai tahunnya ini dikosongkan saja. Nah, kemudian penyelenggaranya tadi yang sudah saya jelaskan, itu tinggal dipilih siapa penyelenggaranya. Kemudian pilih simpan. Nah, jika tidak mau menyimpan atau misalnya mau mengentry lagi pengalaman mengikuti pelatihan itu, tinggal dipilih tambah saja. Yang ini tambah dulu, nanti simpannya belakangan bisa. Atau mau menyimpan karena nanti mau dikerjakan lagi, bisa disimpan dulu, nanti ditambah lagi juga bisa. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk pengalaman berorganisasi. Nah, di sini yang ketiga tadi, pengalaman berorganisasi itu ada nama organisasi Bapak Ibu. Ya, apa yang kita ikuti di sini, organisasi apa. Kemudian deskripsi opsional. Deskripsi ini misalnya organisasi itu bergerak dalam bidang apa misalnya. Itu maksudnya ya, untuk kemanusiaan kah, untuk apa, sesuai dengan apa yang organisasi yang kita ikuti. Kalau dulu saya PGRI, saya isi juga ya. Kemudian di sini ada pilih kedudukan organisasi. Nah, kedudukan ini ada sebagai anggota, ketua, ya. Ini tinggal diisi sesuai dengan kedudukan kita dalam organisasi tersebut. Nah, tahun mulai ini juga sama dengan yang tadi. Jika dia masih sampai dengan sekarang belum selesai, maka kosongkan tahunnya. Nah, posisi Anda di sini dalam organisasi juga sama di sini. Nanti tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Nah, yang terakhir di kolom terakhir itu ceritakan peran Anda dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi tersebut. Nah, saya kira Bapak Ibu ini lebih paham ya. Misalnya kalau kita menjadi ketua, apa dampaknya dalam organisasi tersebut, jadi anggota juga seperti apa. Nanti Bapak Ibu rangkai kalimatnya sendiri ya, sesuai dengan organisasi yang kita ikuti. Kemudian ini ada tuliskan maksimal 3 katanya Bapak Ibu, ya. Maksimal 3. Jadi kalau kita memiliki hanya satu, boleh mengisi satu. Jadi tidak mesti 3. Ini kan maksimalnya ini, maksimal 3. Boleh satu kita isi atau 2 sesuai dengan yang kita isi. Pengalaman saya kemarin saya hanya mengisi kalau tidak salah hanya 2 organisasi. Nah, kalau ini sudah selesai terisi semuanya, maka pilih simpan. Ya, kalau mau menambah lagi, pilih tambah. Simpannya belakangan bisa. Atau mungkin sudah capek, ya sudah ngantuk, bisa langsung memilih simpan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, misalnya kita di kecamatan. Bisa saja kalau dulu pengalaman saya kebetulan ada bencana alam di Kabupaten Lombok Utara, saya isi di sini ya. Kebetulan saya ikut organisasi Muhammadiyah juga, saya tulis organisasi Muhammadiyah, kemudian penyelenggaranya, ruang lingkup programnya seperti apa, dan ceritakan apa yang kita lakukan dalam organisasi tersebut, untuk apa begitu. Nah, mungkin dalam bentuk kegiatan sosial itu juga bisa kita masukkan di sini, jadi sukarelawan. Nah, kalau sudah, ini juga sama ya, maksimal 3 pengalaman. Ya, paling banyak itu 3, 1 atau 2 boleh diisi. Nah, kalau sudah diisi, maka klik simpan. Nah, kalau tidak mau disimpan dulu, boleh nambah lagi. Simpannya belakangan juga bisa seperti itu. Sama dengan langkah yang sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya ada pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, misalnya ada nama aktivitas pengembangan. Nah, namanya apa? Pengembangan apa di sini? Kalau saya pengalaman dulu waktu mendaftar,
kebetulan saya juga ada di PKBM, jadi kita punya program apa namanya pengentasan buta huruf itu. Kita di organisasi ini ingin apa namanya mengentaskan buta huruf tadi. Misalnya kita cari anak-anak yang putus sekolah, nah seperti itu. Nah ini itu juga masuk di ranah mengembangkan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Nah, kalau Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman seperti itu juga bisa dimasukkan di sini. Atau mungkin ada Bapak Ibu di sekolah masing-masing, ya, secara individu punya inisiatif untuk membantu, misalnya guru-guru kita yang ingin belajar tentang IT lebih dalam lagi, kemudian kita punya inisiatif tersendiri, kita memberikan apa namanya berbagi informasi, itu juga termasuk mengembangkan orang lain, Bapak Ibu, ya. Nah ini 3 pengalaman, ya. Jadi harus terpenuhi di sini. Perlu diperhatikan, tuliskan 3 pengalaman ini selain mengajar di sekolah, katanya Bapak Ibu, ya. Boleh di lingkungan masyarakat, boleh di apa namanya organisasi-organisasi yang kita ikuti. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, simpan dan tambah begitu. Kemudian dokumen penting, ini yang terakhir Bapak Ibu, yang seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah bagian terakhir dari kurikulum vitae tadi. Nah, di sini ada KTP, ya. Kita diminta untuk upload KTP dalam bentuk JPG, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada surat dukungan kepala sekolah, tinggal diunggah saja dalam bentuk di-scan dalam bentuk PDF. Kemudian ada surat rekomendasi tadi. Nah, ini yang statusnya tidak wajib Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jadi boleh di-upload, boleh tidak, ya. Tetapi alangkah baiknya dilengkapi. Bisa jadi itu nanti menjadi pertimbangan untuk panitia untuk meluluskan kita sebagai calon guru penggerak. Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk bagian kurikulum vitae, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti bagian isi akan disampaikan oleh Pak Guru Ahmad Sahudin, SPD. Iya. Ya, jadi untuk apa namanya pendaftaran ini sudah jelas di sini, ya. Anda memiliki di sini ada informasi pengerjaan kurikulum vitae. Anda memiliki waktu hingga tanggal 18 Februari untuk menyelesaikan semuanya dari yang ke-6 apa status tadi, ya, sampai dengan unggah dokumen tersebut, ya. Itu sampai dengan tanggal 18 Februari, Pak Wan. Nah, kemudian di sini selanjutnya untuk apa namanya yang IC, nanti sering-sering buka Pak Wan, ini pengalaman kita juga kemarin karena sering berubah dia. Nah, apakah nanti setelah ini selesai tanggal 18 itu apakah include dengan IC-nya? Kadang-kadang informasi itu juga dia sering berubah-ubah Pak Wan. Nanti salah-salah kalau saya mengatakan sampai tanggal 18 semuanya, toh ada apa namanya perpanjangan, atau yang jelas ada nanti notifikasi di akun SIM PKB kita masing-masing, begitu. Intinya selesaikan dulu semua dari 6 status yang sudah saya jelaskan tadi itu sampai dengan dokumen itu, ya, di upload semuanya, jangan sampai lewat tanggal 18 ini, begitu Pak Wan. Karena pengalaman kita juga di sini kalau saya lihat di IC, kalau kita sudah mulai mengklik IC ini, dia ada apa namanya tenggang waktu di sini. Untuk mengerjakan IC itu ada waktunya di sana, tidak sampai sehari kalau tidak salah Pak Wan. Karena bentuk soal-soal di IC ini ada, kita diberikan waktu tidak sama dengan yang ada di kurikulum teman-teman, bahwa program guru penggerak ini tidak mengganggu sama sekali Bapak Ibu. Karena kita ada di luar jam sekolah, ya, bisa kita kerjakan di rumah, bisa juga di apa namanya di sela-sela waktu istirahat. Bahkan di rumah juga kita Zoom meetingnya atau Gmeet-nya itu ada di waktu malam hari gitu, ya. Jadi ini sudah disetting
oleh kementerian bahwa tidak akan mengganggu kegiatan kita yang ada di sekolah. Gitu, Pak Man. Ya, apalagi SD 2 Lembar Selatan sudah masuk. Bagi menjelang siang ini, yaitu sosialisasi program guru penggerak angkatan ke-6 ya Kabupaten Lombok Barat yang kita adakan di Kecamatan kita Lembar. Saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan program guru penggerak. Di sini sebelumnya karena tadi ada pertanyaan di awal seperti apa sih guru penggerak itu, kemudian apa sih keuntungan kita sebagai guru penggerak. Ini sebelum ke isi yang menjadi tugas saya, sedikit saya akan memaparkan seperti apa sih guru penggerak. Nah, guru penggerak adalah ini program guru penggerak adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, yaitu melalui kegiatan pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Di mana program ini ada beberapa tujuan ya yang dihajatkan oleh Kemendikbud. Ya, di sini tujuan pertama adalah memberikan bekal kepada semua guru ya, para guru, itu untuk menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin lembaga pendidikan. Di sini memberikan bekal. Nanti ketika di sini Bapak Ibu guru ya sudah lulus sebagai CGP, maka nanti Ibu Bapak guru akan mendapatkan bekal yang mungkin ya selama kita di bangku kuliah maupun di kelas selain dari PGP ini, kalau tidak salah ya, yang saya rasakan itu hampir tidak pernah kita dapatkan. Itu luar biasanya dari kegiatan dari PGP ini, yaitu kita akan akan kita digembleng selama kurang lebih 6 bulan. Kita akan mengeksplorasi dan mengelaborasi terkait dengan kompetensi yang akan kita dapatkan ya untuk menjadi seorang GP nanti. Nah itu ya, kemudian 3 bulan selainnya, itu 3 bulan setelah kita juga akan ada pembekalan nanti berupa karya dan sebagainya. Sehingga total dari kegiatan PGP ini adalah 9 bulan. Itu yang pertama ya, memberikan bekal kepada kita sebagai guru dalam memimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu guru penggerak itu adalah memiliki potensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Nah di sini tuh nanti ketika kita lulus sebagai guru penggerak, sebagai GP, itu ada potensi sebagai pemimpin pendidikan. Ini Bapak Ibu guru sudah memahami ya, ada potensi sebagai pemimpin pendidikan. Itu tentunya dengan bekal yang sudah kita dapatkan tadi, apabila kita mengikutinya dengan sebaik mungkin, dengan serius ya. Kemudian salah satu dari atau dampak atau dari kelebihan dari guru penggerak ini lahirlah itu Permendikbud ya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru penggerak sebagai kepala sekolah. Nah, alhamdulillah ya, kalau dulu mungkin orang meraih jabatan sebagai kepala sekolah mungkin ada yang tidak melalui seleksi. Mungkin sekarang ini untuk menjadi, kalau ada rekan-rekan guru, bapak ibu guru yang ingin menjadi kepala sekolah maupun jadi pengawas, mungkin lewat PGP inilah ya. Itu kalau ada yang berminat ya. Lewat PGP inilah ya kita atau bapak ibu guru akan tersaring ke depannya. Kemudian guru penggerak itu juga dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar artinya kita tidak tidak terkekang lagi, kita akan mengatur sendiri nanti bagaimana kita akan melakukan atau mengadakan pembelajaran di sekolah kita atau di kelas kita. Dalam artian yang Merdeka Belajar bukan berarti kita lepas bebas ya, tapi tetap tertib ya. Kemudian guru penggerak juga berperan dalam menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Nah, itu tujuan dari PGP itu adalah menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Ya, Bapak Ibu guru juga sudah memahami apa sih ekosistem pendidikan itu ya segala komponen yang ada baik biotik maupun abiotik yang ada di lingkungan pendidikan kita, di mana satuan pendidikan kita. Nah, nanti kita sebagai GP ya, kita punya kesempatan untuk ikut nimbrung ya, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk bagaimana ekosistem pendidikan kita itu menjadi pendidikan yang lebih baik, yang tentunya nanti akan berorientasi kepada peserta didik.
Kemudian di samping itu guru penggerak merupakan pendorong dalam upaya peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang nantinya akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar peserta didik. Itu ada kaitan yang di atas. Ya. Prinsipnya nanti guru penggerak itu adalah ketika kita akan mengukur sejauh mana kemajuan baik kompetensi kognitif maupun keterampilan sikap anak itu kita tidak lagi akan memandang dari salah satu sisi saja. Kita akan memandang siswa kita itu dari keseluruhannya secara holistik ya. Tidak akan berkaitan dengan angka saja, tetapi bagaimana karakter anak itu nanti. Nah, itulah yang diharapkan nanti setelah kita mengikuti PGP ini. Baiklah, itu terkait dengan guru penggerak. Kemudian di sini guru penggerak adalah agen-agen perubahan dalam dunia pendidikan. Saya bacakan saja. Melalui program guru penggerak, pendidik dapat meningkatkan potensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu bisa dipahami. Kemudian guru penggerak dirancang untuk dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan. Artinya begini, Bapak Ibu guru ya. Ketika mungkin nanti di sekolah kita mungkin yang lulus sebagai guru penggerak misalnya hanya 1 misalnya, atau 2, sementara di sekolah kita kan banyak. Ada rekan-rekan yang lain yang belum lulus, mungkin ada yang sudah tidak memenuhi syarat untuk guru penggerak. Maka disinilah nanti guru itu akan menjadi agen transformasi pendidikan dalam lingkungan sekolahnya sendiri. Dan bisa juga nanti akan ditransformasikan di luar sekolahnya seperti di KKG maupun di daerah-daerah yang wilayah-wilayah yang lebih luas lagi. Nah, di sini yang terpenting adalah menurut penjelasan dari Kemendikbud, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Nah, seperti tadi ya, tumbuh kembang murid secara holistik secara menyeluruh ya. Itu dan aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik di lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Inilah Bapak Ibu guru ya, bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Ini kemudian aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lain atau rekan kita ya, baik di dalam sekolah kita maupun yang ada di lintas sekolah kita. Nah, selain itu guru penggerak juga menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu pengawas kita, bahwa zaman sekarang ini kita sudah di zaman digital ya, zaman digital yang tentunya kita mau tidak mau, walaupun kita di generasi yang tadi yang sudah disebutkan oleh oleh Ibu pengawas kita, bahwa mau tidak mau kita yang di generasi kedua ya, kalau generasi pertama mungkin yang mau pensiun, nah kita ini ya termasuk saya mungkin di generasi kedua, dan alhamdulillah dan mudah-mudahan yang generasi yang ketiga maksud saya yang guru-guru muda sekarang ini jangan sampai terlewatkan ya untuk mengikuti program guru penggerak ini. Nah, di mana di sini guru penggerak itu nanti akan kalau sebelumnya mungkin profil pelajar Pancasila itu mungkin kita masih asing atau seperti apa. Nah, nanti ketika kita sudah atau ketika Ibu Bapak guru sudah menjadi CGP, maka Ibu Bapak guru akan mengenal lebih dalam itu bagaimana sih profil pelajar Pancasila itu. Nah, di sini saya bacakan saja Anda untuk mengingat waktu. Di sini profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Alam Mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, tentunya profil pelajar Pancasila ini tidak akan bisa diraih ya, tidak akan bisa tercapai kalau gurunya sendiri tidak berprofil mengajar Pancasila. Nah, tentunya lewat CGP inilah mungkin ya, dan jangan mungkin ya, kita harapkan ya, kita bersama-sama semoga ke depan itu profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud. Nah, seperti apa sih peran guru penggerak itu? Yaitu pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Itu peran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Nah, ini maksudnya adalah nanti kita mungkin selama ini dalam berbagai program kadang-kadang kita murid itu dikesampingkan. Semua program, apa yang didengar, dilihat, dirasa oleh murid di sekolah itu kadang-kadang tidak berpihak kepada murid. Nah, lewat guru penggerak ini nanti apapun program kita yang ada di sekolah itu akan mengakomodir siswa-siswa kita. Ya.
dengan memandang siapa dia, latar belakang apa dia. Kita akan berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa kita untuk bagaimana mereka menjadi pemimpin di masa depan lewat pendidikan yang kita berikan di sekolah kita. Itu ya. Kemudian yang keempat, peran guru penggerak itu adalah membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan baik di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, nanti lewat ketika kita menjadi CGP maupun GP, bukan berarti kita akan mengajari atau menggurui teman-teman yang lain, tapi kita GP nanti itu sedapat mungkin ya, kita bagaimana mengajak rekan-rekan kita sejawat untuk selalu berdiskusi positif terkait berbagai hal ya. Nanti ketika kita menginginkan bagaimana impian-impian yang kita harapkan di sekolah itu, tentunya kepala sekolah seorang diri mungkin tidak bisa. Tentunya butuh dukungan dari semua warga sekolah. Nah, mungkin lewat ruang diskusi positif itu nanti kita akan punya kebebasan, kesempatan untuk melakukan ide-ide kita yang nantinya akan menjadi salah satu cara untuk meraih apa yang kita inginkan di sekolah. Ya, sekolah kita itu benar-benar sekolah yang mungkin mohon maaf mungkin selama ini kita sebagai guru mungkin kita datang ke sekolah itu hanya untuk meleburkan wajiban saja ya. Tetapi ke depan bagaimana sekolah itu betul-betul kita jadikan tempat kita menuntun siswa kita ya, untuk bagaimana mereka belajar dengan mandiri, dengan kreatif, dengan berkolaboratif dan sebagainya. Artinya betul-betul pendidikan ke depan itu, pembelajaran ke depan itu lebih berpihak kepada siswa kita. Kemudian yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Nanti kita sebagai guru penggerak itu bagaimana kita menciptakan suasana yang aman, nyaman, damai, senang di sekolah kita itu, sehingga siswa kita itu tidak lagi takut datang ke sekolah, tidak lagi takut kepada si A, kepada guru si B dan seterusnya. Nanti siswa kita itu akan datang dengan penuh kesenangan, dengan penuh kedamaian. Kemudian kita datang ke sekolah itu juga dengan tidak berharap tanpa pamrih. Artinya kita datang dengan sukacita bagaimana kita akan menuntun anak kita untuk menjadi generasi yang sesuai dengan yang ada pada visi misi yang ada di kurikulum sekolah kita masing-masing. Kemudian tadi di awal apa sih manfaat atau apa sih kelebihan menjadi guru penggerak? Di guru penggerak ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh, sebagaimana yang kami berdua sama Pak Bahar juga sudah merasakan bagaimana sih manfaatnya sebagai guru penggerak. Atau mohon maaf, sekarang kami belum menjadi guru penggerak ya, masih CGP ya. Banyak sekali manfaatnya ya. Selama 9 bulan kita digembleng ya, dilatih, yaitu ada eksplorasinya, mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi, kemudian ada elaborasinya, kemudian ada lokakarya, bahkan kita dikolaborasikan dengan rekan-rekan dari berbagai provinsi ya, di kayak kemarin di mana banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Mungkin seperti katanya bahasanya Ibu pengawas kita, bahwa jangan sampai kita itu hanya jago kandang ya, kita bisa di tempat kita sendiri, tapi begitu kita keluar kita menjadi menjadi ya jauh di belakang mereka. Dan itu yang saya rasakan kemarin. Begitu kita bergabung dengan provinsi-provinsi lain, ternyata kita bukan berarti kita merendahkan daerah kita sendiri, tetapi memang kenyataannya banyak di antara kita termasuk yang sendiri masih jauh lah dari rekan-rekan guru yang ada di daerah lain. Itu ya, manfaatnya selama 9 bulan kita digembleng. Anggaplah seperti bagaimana mutiara dengan batu bara mungkin ya. Kalau mutiara itu digembleng dengan suhu yang sangat tinggi dan sebagainya, sehingga dari gemblengan-gemblengan itu ya jadilah mutiara. Artinya begini ya. Nah, ketika kita sekarang hanya diam saja di zona kita, artinya kita nyaman sudah dengan apa yang kita rasakan sekarang ini dan tidak mau keluar ke zona berikutnya yang lebih mungkin menantang bagi kita atau sulit bagi kita, maka selamanya ya kita sebagai guru ya akan begini-begini saja. Artinya di sini manfaat jadi guru penggerak itu kita akan memperoleh pengalaman baik peningkatan kompetensi kognitif kita, kemudian sikap kita, keterampilan kita dan sebagainya.
Nah, kemudian meningkatkan potensi sebagai pemimpin pembelajaran berpusat pada murid. Nah, nanti kita ketika kita menjadi calon guru penggerak atau guru penggerak, pembelajaran yang sudah bahkan nanti kita akan refleksi diri kita, oh ternyata pembelajaran yang kita sudah laksanakan sebelumnya itu jauh menyimpang, gitu ya. Dulu mungkin ketika kita melakukan pembelajaran mungkin selamanya kita ceramah saja dari pagi sampai ya selesai. Artinya kesempatan untuk anak itu untuk aktif belajar bermakna, belajar secara mandiri. Nah, nanti ketika kita sebagai CGP itu kita hanya sebagai pemimpin pembelajaran. Kita menuntun anak itu, anak sendirilah yang belajar. Kita akan membuat sebuah keputusan yang masuk akal, di mana keputusan itu bisa mengakomodir semua kebutuhan setiap individu anak. Kalau dulu mungkin kalau kita menganalisis nilai rata-rata, kalau sudah 85% misalnya kita anggap sudah tuntas. Bagaimana dengan 5%? Artinya anak yang tidak tuntas itu tetap seperti itu saja. Setiap hari tidak tuntas, setiap hari dia gagal terus. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ketika kita sebagai guru penggerak, maka kita nanti akan membelajarkan anak itu, akan memimpin anak itu, akan kita analisis anak itu dari segi bakat minatnya, dari segi kesiapan belajarnya, dari segi profil profil belajarnya. Nah, nanti dari itu maka kita akan memberikan anak itu pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya. Prosesnya juga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesiapannya. Begitu juga nanti di produknya. Nanti anak yang kalau kita katakan anak yang pintar itu tetap berhasil, sementara anak yang sedang-sedang atau di bawah itu tidak berhasil, itu salah mungkin ya. Nanti ketika anak itu memang belum bisa membaca, tetapi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, kemudian bisa, ya berarti anak itu sudah ada peningkatan setiap hari. Artinya anak itu jangan sampai gagal setiap hari. Ini salah satu fungsinya bahwa guru penggerak itu nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Anak murid kita itu betul-betul setiap harinya belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakat minatnya, dan sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian mungkin tidak semuanya ini manfaat dari guru penggerak. Kemudian manfaat yang lain mendapat sertifikat, ini bagi yang sudah ASN, ini sertifikatnya 306 DP atau setara mungkin dengan 3 angka kredit. Ini luar biasa ya. Kemudian mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daring dan online. Kemudian manfaat lain, kita di sini dapat ilmunya, kita dapat teman, kita dapat finansialnya, kita dapat jalan-jalan seperti yang dikatakan oleh Bu Hajar tadi. Ya, tentunya yang terpenting di sini adalah manfaat dari guru penggerak itu adalah kita mampu meningkatkan kemampuan kita ya, kemampuan profesional kita, kemampuan pedagogik kita, kemudian kemampuan sosial maupun kepribadian kita ya lewat guru penggerak ini. Mungkin itu manfaat dari guru penggerak. Kemudian itulah yang terkait dengan apa sih guru penggerak itu. Nah, sekarang sedikit saya akan menyampaikan bagaimana sih tips-tips untuk menyelesaikan isian IC ya. IC ini kebetulan IC ini nanti akan dikerjakan setelah Bapak Ibu guru menyelesaikan CP-nya ya, kurikulum vitae-nya. Nanti di IC ini kalau tidak salah itu jumlah soalnya 16 soal ya. Kemudian durasinya 2 jam 30 menit untuk setiap soal. Kemudian nanti di IC ini juga nanti mungkin ada yang wajib dan ada yang opsional ya. Nanti yang opsionalnya bisa wajib bisa diisi, bisa tidak ya. Kemudian sebelum mengisi IC, ini ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu guru perhatikan. Karena apa? Fatal akibatnya kalau kita misalnya salah-salah nanti dalam mengisi IC ya. Yang pertama di sini yang perlu kita perhatikan adalah isian IC akan melalui pemeriksaan plagiat ya, plagiarisme otomatis ya. Nah, nanti ketika kita mengisi IC itu jangan sampai kita berbuat yang kurang plagiat lah istilahnya ya. Mungkin nanti begitu kita ngisi IC, kemudian kita ada jawaban teman kita atau jawaban siapa mungkin, kemudian kita caplok begitu saja ya. Artinya plagiat. Itu jangan sampai itu Bapak Ibu guru ya. Isian IC itu langsung dideteksi oleh aplikasi ya untuk plagiarisme otomatis itu. IC yang merupakan hasil plagiat itu tidak akan diterima oleh tim seleksi. Itu yang pertama ya. Artinya IC kita itu betul-betul murni dari apa yang menjadi sejarah kita ya selama menjadi pendidik. Kemudian jawablah semua pertanyaan yang ada.
jawablah semua pertanyaan yang ada, kemudian bacalah setiap pertanyaan dengan seksama sebelum menjawabnya. Artinya kita pahami dulu semua soal yang ada. Kemudian periksa kembali jawaban Bapak Ibu. Setelah yakin dengan jawaban Bapak Ibu, tekan tombol simpan untuk mengirimkan jawaban yang Bapak Ibu sudah ketik tadi untuk dimasukkan ke tahap berikutnya. Kemudian yang kelima, peserta seleksi calon guru penggerak dilarang menyebarkan soal-soal dan proses seleksi di setiap tahapan seleksi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk rekaman, tangkapan layar, dan lain-lain melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain, maupun media lain, itu ya. Kandidat akan segera didiskualifikasi apabila melanggar ketentuan. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Misalnya nanti ketika Bapak Ibu lolos, misalnya kemudian Bapak Ibu ada tes simulasi mengajar, Bapak Ibu kemudian videokan. Kemudian sebelum pengumuman Bapak Ibu misalnya menyebarkan ke mengupload ya ke YouTube maupun sebagainya. Jangan sampai itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai upload semua tahapan kegiatan selama Bapak Ibu berproses sebagai seleksi ya. Itu. Nah, kemudian begitu Bapak Ibu untuk mau menyelesaikan IC, maka terlebih dahulu centang yang kedua ini ya. Jawaban yang akan saya berikan adalah jawaban saya sendiri tanpa tindakan plagiat ya. Itu dicentang yang ini. Kemudian jika jawaban saya mengandung unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi dari tim seleksi pendidikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Setelah dicentang, barulah Bapak Ibu nanti akan mulai mengerjakan IC ya. Nah, di sini bagaimana sih tips-tips atau apa sih yang perlu kita perhatikan di dalam mengisi IC supaya nanti kita bisa lulus lah di dalam seleksi tahap pertamanya. Yang pertama, siapkan dokumen atau apa saja yang mendukung IC. Jadi mungkin yang perlu Bapak Ibu siapkan di sini misalnya tadi kegiatan bagaimana Ibu memberdayakan orang, kemudian bagaimana menjadi sukarelawan atau dan sebagainya, kemudian SKSK dan sebagainya ya. Itu disiapkan saja ya. Nah, karena apa nanti begitu Bapak Ibu mengisi itu supaya tidak kukuh ya. Artinya apa yang kita butuhkan sudah ada di samping kita ya. Kemudian jangan sampai menjiplak tulisan atau karya orang lain. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi, jangan sampai plagiat ya. Kita menjawab IC itu sesuai dengan apa adanya, objektif sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan selama kita menjadi guru ya. Bahkan juga mungkin bisa di luar kapasitas kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, tulis pengalaman yang dilakukan sendiri saja. Artinya apa yang sudah kita lakukan ditulis saja ya, ditulis, jangan ambil pengalaman orang lain. Kemudian karena apa ya? Nanti itu ada korelasinya, itu ada hubungannya dengan sesi wawancara. Apa yang kita tuliskan di IC itu nanti di sesi wawancara itu akan dikonfirmasi kembali. Kemudian penuhi jumlah karakter minimal yang disyaratkan. Nah, di setiap soal IC itu ada karakter-karakter yang sudah ada di sana ya, dicantumkan di setiap kotak itu. Misalnya nanti ada pertanyaan yang ada pertanyaannya di sana ada karakter yang diisi misalnya 500 sampai 700. Nah, oleh karena itu Bapak harus mengisi sesuai dengan karakter, jangan sampai kurang dari yang ditentukan. Misalnya batas bawahnya 500, maka Bapak guru bisa menulis 500 ya. Bisa sama dengan 500 untuk batas bawahnya. Ya, tidak bisa kurang dari 500 ya. Kemudian batas akhirnya misalnya 7.000. Nah, nanti bisa saja nanti kita tes, mungkin ada juga di sana ya. Kalau misalnya 500 sampai 7.000, kadang-kadang di dalam setiap pertanyaan itu setelah kita menjawab sebanyak 3.000 karakter sudah memenuhi syarat, misalnya kita simpan. Nah, kalau memang bisa kita simpan ya. Tapi kalau memang belum bisa, kita tambah lagi. Itu untuk karakternya. Kemudian jangan ada soal yang tidak dijawab. Artinya semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Kemudian pertanyaan opsional sebaiknya dijawab juga. Nah, sama dengan di kurikulum PT tadi bahwa ada wajib dan ada opsional. Nanti sebaiknya kalau memungkinkan tetapi tidak memaksakan, kalau ada pertanyaan opsional sebaiknya dijawab kalau memang masih bisa dan masuk akal logis ya. Karena itu akan menambah poin. Kemudian siapkan berkas sesuai dengan syarat yang diperlukan. Tadi ada berkasnya KTP, rekomendasi kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat. Itu perlu disiapkan. Kemudian mendaftar sebelum pendaftaran berakhir,
segera lakukan secepat mungkin agar bisa terkoreksi kembali. Nah, kalau memang Bapak Ibu guru sudah selesai isi CP-nya, kemudian Bapak Ibu guru melaksanakan isi, jangan sampai ditunda-tunda. Artinya setiap hari dibuka, kemudian dikerjakan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan tutup, tapi terus ya setiap hari sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Tetapi alangkah baiknya diselesaikan lebih awal. Karena apa? Nah, kalau kita sudah selesai lebih awal, nanti ada fase perbaikan. Kita mungkin ada jawaban-jawaban kita yang masih kurang pas, itu bisa kita koreksi kembali, bisa kita perbaiki kembali. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sama sudah jelas. Kemudian tidak perlu jawaban berteori tanpa pernah dipraktikkan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ya. Jangan berteori dalam jawaban kita di IC itu kalau jawab sesuai dengan alur yang ada di sana, kemudian tentunya yang sudah kita praktikkan. Artinya jangan teori saja tetapi kita tidak pernah mempraktikkan. Karena apa ya? Jawaban kita di IC itu harus terukur ya. Harus terukur, yaitu nanti kapan terjadinya, di mana, situasinya seperti apa, kita sebagai apa, siapa terlibat dan sebagainya. Ya, artinya kita tidak mengada-ada. Kemudian jawaban jangan bertele-tele ya. Artinya langsung the point ya, to the point. Kemudian pahami maksud pertanyaan dengan seksama. Jangan sampai menjawab IC itu nanti dengan terburu-buru ya. Kita pahami dulu seperti apa sih maunya IC itu ya. Kemudian bertanyalah pada orang yang berpengalaman. Mungkin nanti guru-guru yang lain mungkin bisa ditanyakan seperti apa sih maksudnya pertanyaan ini. Nah, supaya membantu dalam memahami soal-soal itu. Gunakan hati, rasa, dan pikir dalam menjawab. Itu sudah jelas. Konsultasikan jawaban pada sahabat yang minta saran. Jelas, jawablah dengan tepat dan logis. Nah, artinya di sini jawaban-jawaban kita itu terukur, ya, tepat dan logis, ya, apa adanya sesuai yang pernah kita lakukan dalam kiprah kita selama menjadi guru. Ya. Kemudian jawablah dengan nalar dan kritis. Ya. Ini sudah jelas. Kemudian perhatikan kemungkinan pengembangan jawaban. Nah, ini yang perlu diperhatikannya kemungkinan mengembangkan jawaban. Nah, di sini seperti di poin yang di atas, jawaban jangan bertele-tele, artinya langsung di poin, jangan ada pengembangan jawaban yang artinya yang membuat jawaban-jawaban kita menjadi tidak logis lagi. Itu ya. Jadi karena mengembangkan jawaban yang menjadi tidak logis bisa jadi ya mengurangi poin kita ya. Kemudian sertakan bukti meyakinkan dalam menjawab. Biasanya ini terkait dengan waktunya, di mana, apa, sebagai apa, siapa saja terlibat. Sehingga kalau sudah seperti ini jawaban kita dianggap logis ya. Kemudian tulislah jawaban dalam bentuk Word terlebih dahulu. Nah, ini pengalaman saya kemarin ketika mengisi IC, awalnya saya langsung mengisi IC itu di portal langsung ya. Begitu kita simpan waktunya sesinya habis ya, sehingga tidak bisa tersimpan. Ulang lagi dan seterusnya. Sehingga di tengah perjalanan akhirnya saya langsung mengetik jawaban-jawaban itu dalam bentuk Word. Kita ketik dulu di Word, nanti kita hitung berapa karakternya ya, kita sesuaikan karakter yang diminta, kemudian di Word kita ada aplikasi untuk menghitung karakternya. Nanti misalnya dalam satu lembar sekian karakter, nanti bisa kita reka-reka ya, bisa kita perkirakan bahwa satu lembar itu sekian karakter. Nah itu ya, sehingga begitu selesai langsung kita copy paste langsung di kolom jawaban, sehingga begitu kita paste langsung kita klik simpan, maka akan langsung tersimpan. Itu triknya ya. Karena apa? Kalau kita langsung di kolom pertanyaan kita jawab, nanti karena kita mikir kelamaan, sesinya habis. Nah, itu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru ketik dulu nanti di Word ya. Setiap pertanyaan ketik dulu di Word, kemudian nanti disimpan. Nah, begitu mau diupload barulah di copy. Dan kelebihannya kalau kita mengetik di Word, nanti begitu kalau kita lulus, Bapak Ibu Guru lulus ke tahapan selanjutnya, misalnya sampai wawancara, maka kita gampang ya, tidak lupa apa sih yang sudah saya tulis dulu baik di CV maupun di IC. Nah, kalau kita sudah punya dokumennya dalam bentuk Word, maka insya Allah ya apa yang ditanyakan di wawancara nanti bisa kita jawab dengan baik dan benar, yang tepat. Ya. Karena di Word itu bisa kita gunakan untuk refleksi kembali atau belajar. Ya. Kemudian jangan lupa seluruh jawaban kita simpan, kemudian disubmit atau dikirim. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini kaitan dengan IC itu biasanya berkaitan dengan keadaan kita atau apa yang pernah kita lakukan atau seperti apa kita selama menjadi guru. Biasanya di dalam IC itu adalah refleksi diri kita, Bapak Ibu ya. Refleksi diri kita
kita selama kita menjadi guru. Di dalam isi itu mungkin kita kalau menginginkan sesuatu atau ingin masuk ke sesuatu itu perlu motivasi. Ada motivasi. Seperti apa sih motivasi kita untuk menjadi seorang guru penggerak? Jadi motivasi itu mungkin Bapak Ibu guru sudah paham bahwa motivasi itu ada yang motivasi memang datang dari diri kita sendiri, intrinsik, ada yang ekstrinsik. Mungkin motivasi Ibu sebagai calon guru penggerak itu seperti apa? Ya, Bapak Ibu lah yang lebih tahu ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu itu berupaya untuk mewujudkan motivasi Bapak Ibu guru. Sekarang ketika Ibu Bapak guru ingin menjadi CGP, Bapak Ibu guru tentunya punya motivasi. Nah, bagaimana mewujudkan motivasi itu lah Bapak Ibu guru lah yang akan menuangkannya di dalam jawaban-jawaban Ibu yang diminta. Tapi sebenarnya ya tidak boleh ya menyebarkan. Tapi di dalam IC itu berkaitan dengan refleksi diri kita. Yang pertama itu motivasi dulu ya. Ketika kita ingin masuk menjadi CGP, ya kita harus kuatkan dulu motivasi kita. Kemudian kita wujudkan. Bagaimana mewujudkan? Kita berusaha ya. Bagaimana mewujudkan motivasi kita itu supaya kedepannya kita bisa menjadi CGP bahkan GP-nya. Kemudian selain itu, selain motivasi, kita juga harus merefleksi diri kita. Apa sih kelebihan yang ada pada diri kita sendiri? Jadi kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita itu banyak ya. Salah satu saja contohnya mungkin kita punya kelebihan di bidang teknis dan non teknis dalam bidang pendidikan. Ada kelebihan-kelebihan kita di luar pendidikan, misalnya ada yang akademik dan non akademik dan sebagainya. Nah, salah satu kelebihan yang kita punya misalnya di dalam bidang teknis misalnya dan non teknis, mungkin selama ini Bapak Ibu guru sering mengikuti diklat-diklat, bimbel, bintek, workshop, kemudian menjadi pendamping, fasilitator, webinar, kemudian sarasehan dan sebagainya. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu guru mungkin pernah menjadi guru berprestasi dan sebagainya. Itulah kelebihan-kelebihan yang bisa Bapak Ibu guru nanti tampilkan ya, di dalam IC. Kalau memang ada diminta apa sih kelebihan Bapak Ibu guru sehingga berminat atau termotivasi untuk menjadi CGP. Kemudian berikutnya adalah selama Bapak Ibu guru berkiprah sebagai guru, apa sih yang pernah dilakukan? Misalnya Bapak Ibu guru sudah melakukan perubahan. Perubahan di sini bukan skala besar ya, bukan saja skala besar, mungkin di sekolah atau bahkan di kelas ya, di kelas. Misalnya salah satu contoh kecil saja ya, karena banyak CGP yang ragu ya, takut sebelum bertempur ya. Artinya saya tidak pernah melakukan perubahan, saya tidak pernah melakukan inovasi, pemberdayaan, gerakan. Jangan sampai ada seperti itu ya. Bahwa semua kita sebagai guru itu ya. Tadi ini ya, perubahan-perubahan kecil yang pernah kita lakukan di kelas itu bisa kita tuangkan. Ya, mungkin salah satu contohnya mungkin kita sebagai guru kelas misalnya contoh kecil. Ketika kelas sebelumnya anak itu misalnya dalam segi berpakaian, dalam segi belajarnya, dalam segi bersihannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak nyaman menurut diri kita. Nah, begitu kita pegang, begitu kita bina anak itu, kelas itu menjadi berbanding 180 derajat. Itu bisa termasuk perubahan. Kemudian inovasi juga mungkin dalam pembelajaran, pendidikan, karakter dan sebagainya. Banyak sekali inovasi mungkin yang pernah Ibu Bapak guru lakukan. Ya, kemudian pemberdayaan. Ya. Siapa yang pernah Bapak Ibu berdayakan? Mungkin di dalam sekolah, mungkin Bapak Ibu sebagai wali kelas ya, memberdayakan siswa-siswa Ibu Bapak ya, sebagai apa dalam kegiatan apa. Kemudian gerakan juga banyak ya. Mungkin gerakan sholat berjamaah, gerakan pungut sampah sebelum masuk kelas, kemudian gerakan literasi, kemudian gerakan-gerakan lain ya, Jumat bersih dan sebagainya. Itu Bapak Ibu guru bisa uraikan nanti dalam isi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya itu semua bisa kita tulis secara runut? Ya, kita mungkin bisa ke sini ya, melihat di sini
ada waktunya. Mungkin kita mulai dari waktunya, misalnya kemudian apa dampak nyata dari apa yang kita laksanakan, kemudian apa upaya-upaya kita, peran kita dan lain-lain. Itu bentuk kegiatan yang pernah kita lakukan. Kemudian mungkin dalam berinteraksi dengan orang lain untuk berkomitmen meraih tujuan. Nanti dengan siapa kita berinteraksi, dengan sejawat, mungkin orang tua, instansi dan sebagainya. Bapak Ibu guru sendiri yang akan tahu. Tentunya di dalam berinteraksi kita menumpang kesulitan. Nanti kesulitan itu ya kita ungkapkan. Apa kesulitannya? Kemudian dari kesulitan itu seperti apa kita mampu keluar menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu ya menjadi permasalahan yang bisa diselesaikan. Kemudian kesulitan dalam kerjasama juga mungkin banyak ya. Nanti Bapak Ibu guru yang tahu sendiri dalam kiprah Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu nanti bisa kita sharing ya pengalaman-pengalaman yang pernah kami dapatkan sebelumnya. Tapi intinya Bapak Ibu guru, di dalam kita menyelesaikan IC itu jangan sampai pertama itu plagiat, itu yang pertama. Kalaupun mungkin Bapak Ibu guru menjadikan pekerjaan orang misalnya sebagai referensi, itu hanya sebagai referensi, tetapi tentunya apa yang dilakukan oleh mereka mungkin tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Mungkin dari segi struktur penulisannya saja mungkin bisa kita adopsi. Kemudian berikutnya ketika mengisi IC jangan sampai terlewat waktunya. Jangan sampai terlewat waktunya. Isilah IC itu sesuai dengan waktu yang dikerjakan. Kemudian jangan sampai IC itu Bapak Ibu guru tidak simpan dalam bentuk Word. Ya, karena pengalaman saya dulu seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika saya mengisi IC itu di pertengahan barulah saya punya inisiatif untuk menyimpannya di Word. Sehingga begitu wawancara, betul ya, ketika wawancara apa yang kita tuangkan di IC itu itulah yang ditanyakan oleh asesor. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin hanya itu yang karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru penggerak. Sama-sama. Bapak Ibu peserta untuk bertanya kepada Pak Sarudin, 1 atau 2 orang saja. Tadi ya Bu Pak Rosita ya yang sudah menanti. Silakan kepada Bu Rosita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mana? Jadi pertanyaan saya itu ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi PGP ini kan pelatihannya selama 9 bulan ya Pak ya? Ya, ya. 6 bulan sekarang angkatan 6 itu. Iya. Ya. Ada sesi tanya jawabnya ini boleh aja. Ya. Ini sedang. Tanyakan dari materi tadi. Mohon maaf, suara di mute dulu atau di sekitarnya Bu Rosita mungkin yang berbunyi. Ya, silakan Bu Rosita. Oh ya, baik. Apakah waktu pelatihan atau pembekalannya dilaksanakan pada saat jam sekolah atau di luar jam sekolah? Dan jika kegiatannya dilaksanakan di saat jam sekolah, apakah tidak mengganggu tugas pokok kita sebagai guru di sekolah? Terima kasih Bu. Baik, Pak Saudin, langsung saja Pak Saudin, waktu kita mepet. Ya, silakan Pak Saudin. Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rosita. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Pengawas tadi dan oleh Pak Baharudin tadi, bahwa
pembekalan maupun pelatihan yang kita akan alami nanti itu sama sekali tidak mengganggu aktivitas kita atau tugas pokok kita sebagai pendidik ya, tidak mengganggu proses KBM kita. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu misalnya ada pendampingan oleh PT, itu pendampingannya juga akan disesuaikan. Nanti ketika PP mendampingi biasanya misalnya nanti Bapak Ibu akan menerapkan aksi nyata misalnya tentang pelajaran. Nanti PP itu kan masuk ke dalam ruang kelas, artinya KBM-nya tidak akan terganggu. Nah, kemudian biasanya pendampingan itu juga ada kesepakatan di antara kita dengan PP ya. Artinya nanti kalau memang misalnya misalnya hari Senin Bapak Ibu tidak bisa didampingi, hari Senin itu Ibu misalnya sedang KBM-nya harus misalnya hari itu, kemudian PP mau turun hari itu, nah, itu bisa dinego ya. Artinya fleksibel ya. PP itu akan turun ke Ibu ya kalau nanti lulus sebagai guru. Tidak akan mengurangi atau mengganggu KBM kita. Nah, kalaupun terpaksa mengganggu Setiap soal gitu. Mungkin cuma itu aja yang bisa ditanyakan, Pak. Ya, silakan Pak Sahudin. Waktu kita lagi 1 menit. apa pertanyaan? Baik. Oke, saya pertanyaannya ya saya ulangi ya. Tadi Bu Her itu menanyakan, kita diawali dengan menulis daftar riwayat hidup. Itu sama dengan kurikulum kita. Tadi sebenarnya itu belum masuk, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bahar ya, nanti dipertegas sama Pak Saudin. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan isi itu 16 soal, apakah itu yang dikerjakan dalam waktu 2 jam 30 detik? Gimana caranya? Terus yang ketiga, trik-trik supaya ada enggak bisa bocoran soal katanya ya, supaya bisa lulus gitu. Silakan dulu. Bella, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama mungkin sudah jelas. Bagi siapa dulu Pak aja, itu. bentar dulu. Untuk yang angkatan 6 PGP di Lombok Barat ini Ya. apakah Iya, angkatan 6 terakhir ini yang Lombok ya. Barat gitu? Baik Ibu, untuk yang pertama untuk daftar riwayat hidup memang sudah itu tadi ya, CP itulah ya. CP itu kemudian sudah jelas itu memang ini harus kita selesaikan CP itu. Nah, kalau sudah CP semua tercentang biru, barulah kita akan masuk ke tahapan berikutnya itu IC. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua bahwa angkatan ke-6 ini kalau setahu saya kemarin setelah kita melihat dari angkatan 1 sampai dengan angkatan terakhir itu di tabelnya memang daerah kita dapat dijatah angkatan kedua dan angkatan ke-6 ini. Karena setiap angkatan itu berbeda-beda daerah sasarannya dan secara rata-rata satu kabupaten itu mendapat tidak boleh dibocorkan soalnya, apalagi kami sendiri selaku